Shalom, Ibu Bapak, sidang jemaat dimanapun berada. Salam kasih Kristus menyertai engkau senantiasa. Perkenalkan, nama saya Vikaris Onihisi Halawa Istiha yang melayani di Resort GKE Samihim. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Kejadian pasal 45 ayat 25 sampai ayat 28 dan dilanjutkan pasal 46 ayat 1 sampai 7. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus dalam memahami akan kebenaran sabdanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas perkenan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana ada pada saat ini. Sehingga pada kesempatan ini Bapa, kami memberikan diri, hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan memelihara akal, pikiran dan hati kami masing-masing dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Mari saudara-saudara kita baca bagian firman Tuhan ini. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan. Seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin pernah kita ada dalam posisi dianiaya atau menganiaya. Kalau kalimat lain menyebut kita bisa saja menjadi pelaku atau korban dari aniaya. Oleh demikian, bagaimana dengan firman ini berbicara kepada kita tentang kisah Yusuf ini? Oleh demikian, marilah kita bersama-sama mengupasnya. Dan untuk mengawalinya, maka saya memberikan judul khotbah ini, yaitu pembalasan yang dianiaya.
Kalau kita berpikir saudara-saudara, orang yang dianiaya itu pasti dalam hatinya ada dendam. Kebanyakan orang demikian. Biasanya kata mereka, tunggu saatnya. Kalau seseorang itu dianiaya karena miskin, pasti dia katakan, tunggu aku sukses. Kalau dia lemah, lalu dia dianiaya, maka dia biasa mengatakan, tunggu aku kuat. Hal ini sering kita lihat dan saksikan sendiri di lingkungan sekitar kita selama kita bergaul dengan sesama. Bisa saja itu adalah kita atau orang lain. Saudara-saudara, kisah yang kita baca pada hari ini adalah kisah Yusuf yang dimana kisah ini sangat populer dalam Alkitab secara khusus di Perjanjian Lama. Dari sekolah minggu sampai dewasa, kita pernah dengar cerita ini, bahkan terus kita mendengarnya. Bahwa Yusuf ini adalah anak dari Yakub dari 12 bersaudara. Di mana Yusuf ini adalah anak yang dikasihi oleh Yakub, sehingga membuat saudara-saudaranya ini benci atau iri terhadap dia. Sehingga suatu waktu mereka merencanakan hal jahat supaya Yusuf tidak ada di hadapan mereka dan mereka tidak lagi melihat Yusuf ini merasakan kasih sayang dari ayah mereka. Sehingga dengan saudara-saudaranya ini sudah melakukan perencanaan yang matang, akhirnya Yusuf dijatuhkan hukuman dengan menjual dia kepada orang Ismail dengan harga 20 shekal perak. Sungguh kejam tidak perlakuan saudara-saudara Yusuf terhadap dia. Lalu ibu bapak, saudara-saudari menjadi menarik. Setelah Yusuf dijual ke orang Ismail itu, lalu sampai di Mesir, maka Yusuf diperjualbelikan lagi di sana, yaitu ke tangan orang Mesir yang merupakan pegawai istana Firaun. Singkat cerita, saudara-saudara, selama di Mesir dan di istana Firaun, Yusuf ini ada banyak hal yang dia rasakan, yang dialami, baik suka maupun duka. Hingga pada suatu titik, Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Orang tunduk kepada dia, takut kepada dia. Dia yang mengatur dan mengelola semuanya, karena dia diberikan kepercayaan oleh Firaun. Pada situasi inilah peristiwa yang dialami oleh Yusuf selama beberapa tahun akan menuju ke babak yang lebih seru. Karena di bawah kekuasaannya orang-orang Mesir merasa tercukupi dan sangat banyak berkelimpahan malahan dalam berbagai makanan seperti gandum contohnya. Di tanah Mesir terjadilah kelimpahan makanan, mereka tak akan kekurangan. Walaupun pada suatu hari seluruh negeri terjadi wabah kelaparan yang cukup dahsyat hingga ke daerah dimanapun, namun Mesir ini tetap aman. Maka tersiarlah kabar tersebut di berbagai daerah bahwa Mesir berkelimpahan makanan. Sampailah kabar itu di telinga Yakub, ayah Yusuf itu sendiri, bahwa Mesir ini berkelimpahan makanan. Oleh demikian, saudara-saudara, dia menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke sana untuk memperoleh bahan makanan untuk bertahan hidup. Singkat cerita, saudara-saudara, setelah Yusuf dan saudara-saudaranya ini bertemu dengan melewati berbagai masa proses yang cukup dramatis, lalu pada akhirnya bisa kita lihat apa yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Kita bisa menyimpulkan dari teks ini dari ayat 25 sampai ayat yang ke-7 bahwa Yusuf tidak pernah membiarkan saudara-saudaranya dalam penderitaan. Yusuf pada akhirnya ia mengasihani saudara-saudaranya. Dia tidak menghakimi, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat sekalipun.
untuk membalaskan dendamnya. Malahan dia melakukan sebaliknya. Yusuf memberikan hal-hal yang baik selama saudaranya membeli bahan makanan di Mesir kepada dia. Dan bahkan pada akhirnya dia memperkenalkan diri dan menyuruh ayahnya dan keluarganya untuk tinggal bersama dia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah Yusuf ini kita diberikan pengajaran bagaimana pula kita dalam kehidupan sehari-hari ketika kita dalam posisi menjadi korban dari penganiayaan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita tadi tetap mengatakan, tunggu aku sukses, tunggu aku kuat, aku akan membalas dendam? Atau malah sebaliknya, kita malah tetap melakukan kebaikan. Jika awalnya kita ditendang, jika awalnya kita disiksa, jika awalnya kita dihina, direndahkan, lalu pada suatu waktu kita dapat membantu, kita tetap memberikan pertolongan, ataukah kita melakukan sebaliknya? Tetapi saudara-saudara, pada saat ini kita diajarkan firman Tuhan untuk tetap melakukan kebaikan. Dalam pembalasan kita, janganlah kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Ingat perkataan Tuhan Yesus mengatakan, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Maka Yusuf sudah melaksanakannya lebih dulu. Siapa yang tidak kecewa, siapa yang tidak marah, siapa yang tidak mempunyai dendam sebenarnya, saudara-saudara. Ketika kita ada di posisi Yusuf, yang awalnya dia dibuang ke sumur tidak jadi, akhirnya dia dijual ke tangan orang Ismail, ke tangan orang asing. Mereka memperlakukan Yusuf tidak adil. Bukankah Yusuf sebenarnya bisa membalas dendam dengan tidak memberikan bahan makanan, atau menyiksa saudara-saudaranya, atau memperjualbelikan juga saudara-saudaranya di sana? Tetapi Yusuf memilih untuk membalas dengan kebaikan. Jadi inilah pembalasan yang dianiaya itu. Dia membalas dengan kebaikan. Apakah Yusuf tidak bisa melakukan hal demikian? Tentu bisa. Tetapi karena dia tahu bahwa dia ada, dia sukses itu karena penyertaan Allah. Dia bisa melewati masa-masa percobaan itu karena Allah. Dia tahu bahwa hidupnya itu karena Allah yang mengatur. Maka dia tidak akan membalas semuanya itu dengan kejahatan. Melainkan dia memberikan yang terbaik buat saudara-saudaranya yang telah menganiaya. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Walaupun sebenarnya sulit, walaupun sebenarnya sukar untuk membalas kebaikan kepada orang yang sudah merendahkan kita, kepada orang yang sudah menghina kita, kepada orang yang sudah menganiaya kita, maka saat ini tinggalkan, buanglah rasa kemanusiaan, rasa hawa nafsu duniawi yang menggeluti kehidupan kita. Karena itu hanya menjebak dan membawa kita dalam kebinasaan. Lawanlah ego itu. Tetaplah berbuat baik. Tersenyumlah kepada musuhmu. Kasihanilah mereka. Teladanilah dan ikutilah teladan yang telah dilakukan oleh Yusuf. Sehingga dalam kehidupan kita tetap bisa memberikan yang terbaik. Baik untuk Tuhan, juga untuk manusia. Pembalasan yang dianiaya menurut firman Tuhan, menurut orang-orang Kristen yang sejati, bukan dengan membalasnya dengan kejahatan, bukan membalasnya dengan menganiaya pula, tetapi pembalasan yang dianiaya itu adalah berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan, membalasnya dengan kebaikan, dengan penuh sukacita. Maka itu adalah luar biasa dapatnya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Jika kita dalam posisi menjadi korban, marilah kita membalas dengan kebaikan penganiayaan yang kita terima. Dan satu hal lagi, ibu bapak saudara-saudara, janganlah kita menjadi pelaku dari penganiayaan itu, tetapi marilah kita terus menjaga kehidupan kita untuk jauh dari tindak-tindakan penganiayaan.
tetap jaga kekudusan hidup kita untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur Bapa boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini, yang menceritakan kepada kami bagaimana kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf dianiaya, dia diberlakukan tidak adil, namun ketika dia sukses, dia tidak membalaskan penganiayaan yang dilakukan oleh saudaranya terhadap dia dengan perbuatan-perbuatan jahat. Namun sebaliknya, dia melakukan yang terbaik. Dia menolong saudara-saudaranya yang telah menganiaya dia. Sungguh mulia ya Bapa, tindakan teladan yang ditinggalkan oleh Yusuf untuk kami. Maka bantulah kami untuk bisa meniru. Bantulah kami untuk bisa melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh Yusuf. Sehingga ketika kami dianiaya, kami mampu mengasihi orang yang menganiaya kami. Kami mampu menolong mereka. Bahkan kami melakukan yang terbaik untuk mereka. Sebab itu adalah kehendak Bapa, yaitu untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, untuk saling mengasihi sesama manusia. Terima kasih Tuhan, kepadamu lah kami memohon. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar ini menjadi bahan perenungan bagi hidup kami. Dia menjadi benih yang tumbuh di dalam hati kami, sehingga buahnya dapat dilihat melalui perbuatan, aksi nyata kami, melalui perkataan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada yang mendengarkan khotbah ini, renungan ini. Biarlah Engkau memberkati mereka. Jika saat ini mereka dalam pergumulan, kami percaya tangan Tuhan menopang mereka, menolong mereka, supaya mereka bisa keluar dari masalah yang mereka alami sebagai pemenang atas segalanya, atas semuanya, karena Tuhan menyertai dan campur tangan. Jika mereka sakit, Engkau jamah, Engkau ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, supaya mereka mengalami kesembuhan. Jika mereka Tuhan dalam berbagai hal yang dialami masing-masing pribadi, tantangan, masalah, cobaan, krisis ekonomi, dan lain sebagainya, Engkau hiburkan hati mereka, Engkau kuatkan iman mereka, Engkau bukakan jalan bagi mereka, Engkau tolong Tuhan, supaya mereka tetap merasa berkecukupan dalam berbagai hal dan mampu mengucap syukur atas apa yang mereka terima di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kepadamu lah kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Engkau menolong dan memberkati mereka. Engkau mendengarkan setiap doa dan harapan mereka. Engkau mendengarkan setiap hal yang mereka sampaikan kepadamu Tuhan di dalam doa, supaya mereka merasa bersukacita dan mereka tetap bersyukur di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, inilah kehidupan kami. Sepenuhnya hanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkatilah langkah hidup kami, berkatilah segala usaha pekerjaan kami, berkatilah anggota keluarga kami, sehingga di dalamnya terjadi keharmonisan, terjadi kerukunan, keajaiban, kuasa Tuhan berikan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa dan harapan kami. Inilah firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami menyambut dengan ucapan syukur dan kami hanya berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.